Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 5, seperti biasa, siapa yang masih ingat nih, kita hari ini membahasnya tentang apa? Temanya apa? Iya, betul sekali, kita masih membahas temanya tentang udara ya. Hanya saja di minggu lalu kita membahas jenis-jenis angin ya. Jadi teman-teman udah tahu pengertian angin dan jenis-jenis angin ya. Nah, di pekan minggu ini kita membahas tentang lapisan udara. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang tahu nih, kita manusia, hewan, tumbuhan, makhluk hidup itu tinggalnya di mana? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali, di bumi ya. Jadi dunia kita ini disebutnya itu bumi ya. Kita tinggal di sebuah planet yang disebut bumi. Nah, planet itu apa Bu? Planet itu apa cuma ada bumi? Nah, itu akan kita bahas di tema berikutnya ya teman-teman ya. Untuk sekarang ini kita akan bahasnya fokus di bumi saja dulu ya. Nah, tadi teman-teman udah paham ya, makhluk hidup itu tempat tinggalnya di bumi. Nah, bumi itu memiliki atmosfer yang berfungsi untuk melindungi kehidupan di bumi ya, dengan menyerap radiasi sinar ultraviolet dari matahari ya, dan mengurangi suhu ekstrim antara siang dan malam ya teman-teman ya. Jadi suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin yang terjadi di siang hari dan di malam hari itu dikurangi ya dengan adanya si atmosfer ini ya, lebih stabil ya. Nah, Ibu, dari tadi tuh kita ngebahas atmosfer. Saya sendiri nggak tahu nih Bu, atmosfer itu apa? Nah, Ibu jelasin ya. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi ya. Nah, dia itu melingkupinya itu dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa ya teman-teman ya. Jadi dari luar sampai jauh sekali keluar angkasa ya. Nah, di bumi atmosfer itu terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian 560 km dari atas permukaan bumi. Jadi dari tanah dia udah 0 km ketinggiannya sampai di bumi bulat ya teman-teman ya. Nah, lapisan paling luarnya itu dihitung dari situ ke atas, keluar ke angkasa 560 km. Jauh banget ya teman-teman ya. Di sini siapa yang tahu kita kalau mau keluar angkasa harus menggunakan apa? Jelas bukan menggunakan pesawat terbang ya teman-teman ya. Nggak mampu pesawat terbang sampai menembus luar angkasa. Iya, betul sekali, kita menggunakan roket. Nah, apa nama profesi yang dia itu kerjanya di luar angkasa, yang tugasnya itu meneliti luar angkasa, dia bepergiannya itu menggunakan roket? Siapa yang tahu? Iya, namanya astronot ya teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang si atmosfer. Sekarang kita mau bahas tentang lapisannya dari atmosfer itu ya, lapisan udara ya. Kita mulai dari yang terjauh dari permukaan bumi sampai yang terdekat ya. Nah, yang pertama itu adalah eksosfer ya. Yang kedua adalah termosfer. Yang ketiga adalah mesosfer. Yang keempat adalah stratosfer. Dan yang kelima adalah troposfer ya. Yang pertama adalah eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer ya teman-teman ya. Nah, kalau di eksosfer ini adalah lapisan yang paling luar dan kandungan utamanya itu adalah gas hidrogen ya teman-teman ya. Di sini juga biasanya ditemukan satelit buatan. Jadi buat kita internetan, nonton TV ya, itu biasanya menggunakan satelit buatan ya untuk menghubungkannya ya, karena kan kita menggunakan semuanya di seluruh dunia nih kayak internet ya, itu menggunakan satelit. Kayak kita mau pakai GPS itu juga menggunakan satelit ya teman-teman ya. Nah,
ciri-cirinya tuh ada dua ya, ciri-ciri dari lapisan eksosfer. Yang pertama, terletak di ketinggian 500 km di atas permukaan bumi ya, 500 km ke atas ya, di atas permukaan bumi. Yang kedua adalah dia memiliki kandungan gas atmosfer yang juga rendah, karena dia paling jauh ya, jadi kandungan gas atmosfernya itu rendah sekali ya teman-teman ya. Nah sekarang kita ke lapisan termosfer ya. Lapisan termosfer ini adalah lapisan terluar nomor 2 yang berada di atmosfer ya. Nah lapisan si termosfer ini dikenal juga sebagai lapisan ionosfer atau hot layer atau lapisan panas. Nah fungsinya itu untuk memancarkan gelombang radio ya. Jadi kalau zaman nenek-nenek kita dulu, dia nggak terlalu TV, itu belum sekeren sekarang ya teman-teman ya, secanggih sekarang, bisa internetan tuh dulu nggak ada. Jadi kebanyakan untuk tahu informasi itu dari radio. Nah gelombang radionya itu adanya di lapisan termosfer ya. Dan di sini juga kita bisa melihat aurora ya teman-teman ya. Jadi pembiasan cahaya indah banget. Dia seperti pelangi tapi bukan pelangi ya teman-teman ya. Nah terus yang berikutnya itu kita juga bisa melihat pesawat ulang-alik di sini ya, tempatnya pesawat ulang-alik ya. Nah ciri-cirinya itu juga ada dua teman-teman. Yang pertama itu terletak di ketinggiannya itu 85 sampai 500 km ke atas ya. Jadinya itu terletak di ketinggian 85 sampai 500 km ya. Terus yang kedua itu memiliki temperatur 90 sampai 5000 derajat Celcius. Panas sekali teman-teman ya. Kita demam saja 40 derajat sudah panas. Apalagi ini 90 sampai 5000 derajat Celcius. Ngalah-ngalahin panasnya kalau air mendidih ya teman-teman ya. Nah, lapisan berikutnya adalah mesosfer ya. Ini lapisannya berada tengah-tengah. Kan tadi ada 5 lapisan. Nah, sekarang ada yang ketiga ya, mesosfer ya. Nah, puncak dari mesosfer ini dibatasi oleh lapisan mesopause ya teman-teman ya. Nah, lapisan mesosfer ini berfungsi untuk mengikis benda langit yang jatuh. Contohnya kalau ada meteor jatuh. Tadi meteornya misalnya sebesar bola basket. Karena kita punya atmosfer yang melindungi bumi. Nah, dia lama-lama terkikis, terutama di lapisan mesosfer ini. Jadi begitu sampai di permukaan bumi bisa jadi udah nggak ada, karena dia habis terkikis ya. Atau bisa jadi tersisa cuman kecil saja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa kebayang kalau kita tidak punya atmosfer, tidak ada lapisan mesosfer, benda langit masuk, terus banyak yang ada, lama-lama bumi kita hancur ya teman-teman ya. Itulah Allah dengan maha kuasa, dengan kemahakuasaannya ya melindungi kita ya teman-teman ya. Nah terus ciri-cirinya nih ada 4. Yang pertama terletak di ketinggian 50 sampai 85 km ya. Yang kedua memiliki temperatur minus 50 sampai 70 derajat Celcius. Jadi dingin ya teman-teman ya. Yang ketiga itu melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa seperti meteor ya. Yang keempat, terdapat lapisan mesopause yang merupakan lapisan antara mesosfer dan termosfer ya. Jadi dia berada tengah-tengah ya, lapisan si mesopause tadi ya. Nah, terus kita ke lapisan udara berikutnya, yaitu yang keempat ya, yaitu stratosfer. Stratosfer ini merupakan lapisan kedua terdalam ya, yang terdekat ya, yang berada di atmosfer. Nah, biasanya sih di sini sering dilihat itu tempat pesawat terbang. Jadi pesawat terbang pada saat naik atau take off atau turun atau landing kan ada posisi dia datar ya, artinya sudah stabil. Dia mau ke suatu daerah, misalnya dari Balikpapan mau ke Jakarta, dia stabil. Itu pas pada saat stabilnya itu ada pada lapisan puncaknya, itu namanya lapisan ketinggiannya itu, tertingginya tuh ada, cuman bisa dicapai pada lapisan stratosfer ya. Nah di sini juga sering ditemukan balon cuaca ya teman-teman ya. Pesawat itu cuman bisa maksimal di lapisan stratosfer tadi ya, pesawat terbang tadi ya. Kalau lebih dari itu kurang aman ya teman-teman, bahkan tidak aman sama sekali ya. Nah ciri-cirinya itu ada 3
lapisan stratosfer. Yang pertama terletak di ketinggian 50 km. Yang kedua, terdapat lapisan ozon. Yang ketiga, suhu pada lapisan ini akan meningkat dengan bertambahnya ketinggian, yaitu dari minus atau pada tropopause sampai 10 derajat Celcius pada puncaknya. Jadi dingin ya teman-teman ya. Nah, terus troposfer ya, lapisan troposfer adalah suatu lapisan udara yang menempel di permukaan bumi ya, karena dia paling dekat. Nah, di dalam lapisan ini terdapat semua jenis cuaca, semua perubahan suhu, hembusan angin, tekanan, dan juga kelembapan yang kita rasakan ya. Nah, di sini juga sering tempat di mana puncak Gunung Everest ya, puncaknya Gunung Everest itu ada di lapisan troposfer ya. Jadi gunung tertinggi di dunia itu adalah Gunung Everest, dan di sini juga ada khatulistiwa ya teman-teman ya, di lapisan ini ya. Makanya di situ terdapat tadi yang ibu sebutkan ya, ada semua jenis cuaca dan perubahan suhu ya, jadi mempengaruhi musim ya. Nah, ciri-cirinya itu ada 3 ya teman-teman ya. Yang pertama, pada bagian atas khatulistiwa mencapai ketinggian hingga 19 km, sementara di kutub mencapai hingga ketinggian 8 km ya, itu dia tinggi ya. Yang kedua, lapisan yang berkaitan langsung dengan permukaan bumi serta sering dipakai sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kita hidup di lapisan troposfer ini ya. Yang ketiga, lapisan ini merupakan tempat berlangsungnya peristiwa cuaca seperti hujan, angin, petir, dan juga awan ya. Makanya kita bisa melihat langsung ya kalau ada hujan, angin, atau petir ya, karena kita tinggal di lapisan troposfer ya. Nah, tadi kan ibu ada ngebahas lapisan stratosfer nih. Nah, di dalam lapisan stratosfer ini ada lapisan udara lagi. Lapisan udara yang sangat penting juga nih, yang sering disebut lapisan ozon. Mungkin teman-teman di sini sering dengar kata ozon. Apa sih Bu ozon itu? Nah, ozon itu merupakan suatu gas yang terdapat di atmosfer ya. Jadi ozon merupakan suatu gas yang terdapat di atmosfer secara alami ya teman-teman ya, atau memang di atmosfernya sudah ada dengan sendirinya ya, maksudnya nggak ada manusia yang bisa menciptakan lapisan ozon ini ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala ya yang mampu menciptakannya ya, dengan segala kemahakuasaannya ya teman-teman ya. Nah, si lapisan ozon ini merupakan suatu gas yang mengandung unsur-unsur kimia. Nah, terdapat 3 macam atom oksigen ya, atau O3, makanya disebut oksigen ozon ya teman-teman ya. Terdapat 3 macam atom oksigen atau O3 ya, sehingga disebut ozon ya. Nah, karena dia mengandung unsur-unsur kimia, otomatis dia memiliki sifat yang beracun bagi makhluk hidup. Jadi kita nggak bisa hidup di lapisan ozon ini ya teman-teman ya. Nah, Bu, tapi tadi ada disebut atom oksigen. Bukannya oksigen itu yang kita hirup setiap hari ya Bu? Nah, di sini agak berbeda ya teman-teman ya. Kalau atom oksigen yang ada di ozon itu dia itu cenderung sifatnya itu beracun ya teman-teman ya, karena dia mengandung unsur-unsur kimia. Nah, terus dia memiliki warna yang biru oksigennya ya. Atom oksigennya memiliki warna biru dan memiliki aroma yang kuat. Beda dengan yang kita hirup sehari-hari. Oksigen itu tidak memiliki warna dan tidak berbau. Jangan teman-teman tidak berpikiran bahwa saya kadang-kadang nyium aroma bakaran, bakar sampah atau bakar ikan bakar, ayam bakar, itu beda ya teman-teman ya. Itu aroma masakan atau mungkin aroma pembakaran. Yang dikeluarkannya itu disebut karbon dioksida, aroma pembakaran tersebut ya. Nah, terus tadi kan lapisan ozon itu penting. Apa sih Bu? Kenapa sih Bu disebut penting? Ada 4 alasan kenapa ozon itu dianggap penting. Yang pertama, yaitu mengatur sinar ultraviolet atau UVB yang masuk ke permukaan bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari sinar matahari. Yang ketiga, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Dan yang keempat, menjaga kestabilan suhu di bumi sehingga pemanasan global pun bisa berkurang. Jadi teman-teman coba teman-teman rasakan,
kita atau teman-teman bayangkan ya, kita saja sekarang yang tinggal di bumi ada atmosfer, ada dengan berbagai macam susunan lapisan udaranya. Kalau siang hari lagi terik-teriknya kita merasa kepanasan ya teman-teman ya. Terus kalau kita berada di bawah sinar matahari pada siang hari, terkadang kulit kita sampai berubah warna ya, jadi lebih kecoklatan ya teman-teman ya. Dan bagian kulitnya sensitif, terkadang di bagian kulitnya itu ada seperti noda, seperti luka bakar ya teman-teman ya. Luka bakar karena bukan terbakar api, tapi terkena sinar matahari yang terlalu menyengat ya teman-teman ya, terlalu terik. Nah, kebayang kalau tidak ada atmosfer bumi kita, Allah tidak menciptakan atmosfer dengan susunan lapisan udaranya, bagaimana sinar matahari itu tembus langsung ke bumi kita? Apa yang terjadi dengan kita kalau sampai terkena tubuh kita ya? Bisa lebih bahaya ya teman-teman ya, bisa kepanasan kita. Begitu juga dengan benda-benda langit yang jatuh, kalau tidak ada atmosfer dengan susunan lapisan udaranya, bisa jadi lama-lama bumi kita hancur karena tidak ada yang mengikis, sehingga dia masuk tuh utuh ya teman-teman ya, si benda langitnya ya. Nah, terus apa sih Bu bahaya yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet atau UVB pada makhluk hidup? Nah, di sini ada 8 ya yang bahaya yang diakibatkan oleh sinar ultraviolet atau UVB pada makhluk hidup. Yang pertama, menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, menyebabkan katarak, sakit mata yang ada putih-putihnya itu ya teman-teman, di bagian dalamnya sini. Yang ketiga, melemahkan sistem imunitas pada badan, jadi kita mudah terserang penyakit kalau udah lemah sistem imunnya ya. Yang keempat, kerusakan pada tanaman atau memusnahkan hasil tanaman. Contohnya kalau tanaman terkena terus-menerus dalam jumlah yang banyak dan lama, sinar UVB atau ultraviolet ini lama-lama tumbuhannya itu rusak, terhambat pertumbuhannya ya. Bisa jadi dia kerdil, ukurannya segitu-gitu aja, nggak nambah ya teman-teman ya. Yang kelima, memusnahkan kehidupan laut ya. Contohnya plankton yang biasa dimakan ikan tuh, yang ngapung-ngapung di pinggir, di bawah permukaan laut, permukaan air, itu kan suka dimakan sama ikan kalau kita mau mancing. Nah, itu bisa-bisa lama-lama berkurang dan bisa jadi lama-lama habis ya. Nah, terus dia bisa mematikan anak-anak ikan, kepiting, dan udang ya. Terus alasan keenam adalah menyebabkan pemanasan global. Apa sih Bu pemanasan global itu? Sering dengar deh. Pemanasan global itu merupakan peristiwa di mana suhu bumi mengalami kenaikan yang sangat pesat ya. Jadi panasnya cepat sekali, suhunya jadi panas ya. Nah, karena suhunya jadi cepat panas, terjadilah alasan ketujuh, yaitu mencairnya es di kutub-kutub bumi. Jadi kayak di kutub bumi utara, selatan itu ya, kan dia salju, kutub dipenuhi oleh salju, itu mencair. Lama-lama es tadi itu jadi air. Nah, kalau sudah jadi air, otomatis jadilah alasan yang ke-8, yaitu naiknya permukaan laut. Karena dia berubah jadi air, otomatis air lautnya bertambah karena si kutub es tadi mencair ya teman-teman ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung pada saat recalling ya, atau minta pendampingnya atau orang tuanya menghubungi Ibu ya. Nah, Ibu kasih waktu 1 jam untuk mengerjakan tugasnya ya. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Jangan lupa kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, jaga kesehatan, jaga kebersihan, pastikan di rumah saja. Kalaupun harus keluar karena keadaan tertentu, pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Sampai ketemu di sentra sains berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.